Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin gua Zen. Ya sudah lama gua kagak ada upload video yang diedit ya. Yang di video sebelumnya tuh gua tuh bikin video no cut no edit nih, video-video yang berguna tapi kelihatannya kagak guna ya karena nggak ada banyak viewersnya. Cuman 23 viewers paling banyak ya dari dua video ini no cut no edit, ngasih tutorial tapi kagak ada yang nonton. Biasanya kalau misalkan ngasih tutorial gitu kan banyak gitu yang nonton, cuman di sini kagak ada yang nonton cuy. Jadi untuk video ini sebenarnya kagak jelas juga mau ngebahas apa, cuman gua gabut-gabut aja. Gua tadi habis dari Integrity kan, gua meriksa. Oh btw, buat kalian yang belum tahu Integrity itu apa, Integrity itu adalah sebuah platform bug bounty yang dimana banyak sekali perusahaan-perusahaan luar negeri yang mempercayai Integrity ini sebagai sebuah platform untuk mempublikasikan sebuah sayembara pada perusahaannya, yaitu sayembara bug bounty ya. Bug bounty yang nanti kalau misalkan ada hacker yang bisa, ya mau dibilang tuh hackernya bisa ngeretas lah sistemnya dengan ketentuan-ketentuan yang ada di masing-masing perusahaan ini. Ada in scope dan juga ada out of scope ya, yang dimana bug-bugnya itu ada yang in scope atau di dalam jangkauan atau yang diminta oleh pihak mereka, dan juga ada out of scope atau di luar ruang lingkup ya. Kalau bahasanya itu di luar ruang lingkup. Jadi bug-bug yang di luar daripada sayembara yang mereka minta itu no issue ya, jadi nggak dianggap bug yang berbahaya kalau menurut mereka. Nah di sini jadinya inti daripada video ini kita bakal ngebahas ini, apa ya judulnya, cara mengetahui jenis-jenis bug dan mempelajari masing-masing jenis bug ya. Mungkin itu sih judulnya nanti. Jadi sorry aja misalkan suara gue agak-agak kecil ya, nanti gue edit nanti agak gue nyaringin lagi suara gue di sini. Jadi kita langsung aja ke bagian programs. Jangan lupa juga kalian waktu masuk website integrity.com itu kalian jangan lupa sign up dulu sebelum kalian melihat ini melihat program-program bug bounty yang ada di dalam sini. Jadi kalian daftar dulu, habis itu kalau sudah daftar barulah kalian bisa akses ini website. Sebenarnya kalau misalkan gue akses ini web kan untuk nyari-nyari bug gitu kan, nyari perusahaan yang open bug bounty. Tapi di sini gue buka website ini memiliki tujuan lain, yaitu untuk memberitahu kalian bahwa pada sebuah platform bug bounty itu ada yang namanya out scope dan in scope bug ya. Jadi kita bisa mempelajari, misalkan lu baru gabung nih di dunia penetration testing atau di dunia bug hunting ya, kalian baru gabung belum tahu nama-nama bugnya. Nah jadi referensi website ini kalian bisa pelajari, yang intinya kalian itu bisa melakukan searching di Google. Intinya kalian bisa nyari-nyari materi di Google lah ya tentang bug-bug. Nah kita cari aja nih, pilih aja satu perusahaan. Di sini juga bukan cuma website aja, bug bounty-nya bukan cuma website aja, tapi ada sistem hardware atau ada juga aplikasi. Kalau misalkan mau jadi bug hunter web, kalian cari aja jenis-jenis bug yang ada di web itu apa aja. Oke, kita coba yang Argentine dulu ya. Kita lihat, kita terjemahkan dulu. Kita cari yang dalam ruang lingkup dan dalam cakupan dan luar cakupan. Oh ini kayaknya nih bukan bukan web nih, kurang tahu juga gua. Nah ini ada pemeriksaan ID. Gue nggak kenalin platformnya ya, gak usah. Gue cuman kenalin aja cara tahu jenis-jenis bug website
Nah, kita coba DPG Media, kita buka program dulu. Janji kami kepadamu. Skip. Nah, ada domain-domainnya yang dia minta diperiksa. Ada loginnya, ada main account, ada jadi cakupannya lah, yang menjadi website itu. Website yang ingin dites. Nah, kita lihat dari sini. Di sini ada dalam lingkup ya. Dalam lingkup itu yang gue bilang tadi di awal in scope namanya ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu in scope. Kalau bahasa Indonesianya dalam lingkup. Kalau misalkan luar lingkup, out of scope. Nah, keluar dari ruang lingkup ya. Keluar dari ruang lingkup. Misalkan kayak self XSS nih, kita lihat nih. Nah, di sini ada nama-nama bugnya nih. Ada no issues. No itu apa? No issues. Masalah dikenal. Misalkan ini nama bugnya cross scripting XSS on. Oh ya, kalau misalkan di bagian website ini ada XSS-nya, ini wajar mungkin ya. Ada XSS-nya mungkin ada tim internal yang sudah menemukan, atau dari merekanya memang sengaja bikin XSS di situ supaya ada apa kayak gitu. Pokoknya gitulah ya. Oke. Di sini ada cross-site scripting XSS. Missing cookies flags on some sensitive cookies. Apa artinya? Gue cuman bisa bacanya doang, kagak bisa ngertiin cuy. Tidak ada tanda cookie pada beberapa cookie sensitif. Kayak misalkan website kagak ada cookie-nya, pernah kagak lo ya? Kalian tuh pernah nggak ya? Websitenya kagak ada cookie-nya nih, kosong cookie-nya. Jadi apa yang mau di copy gitu? Apa yang mau di copy cookie-nya biar kita bisa ambil akses penuh ke webnya? Jadi nggak ada. Jadi nama bugnya itu missing cookies flags on some sensitive cookies. Kemudian anything related. Oh, ini bukan nama bug cuy. Nah, di sini application. Untuk application, seluruh aplikasinya itu misalkan ada self XSS. Nah, di sini ada banyak nama-nama bug nih ya. Kemungkinan kalian bisa pelajari kurang lebih bisa banyak lah kalian pelajari. Di sini nih yang application, pokoknya kalian lihat aja nih, bugnya ada banyak, ada rejecting lah, ada username, email enumeration lah, email booming, apalah gitulah. Ada XML RPC. Kemudian disclosing API keys without proven impact. Ya pokoknya di sini adalah nama-nama bugnya itu muncul. Kemudian host header injection. Nah, host header injection. Kalian pokoknya copy aja. Misalkan nih, gua contohin aja. Ini kan gua simpulkan untuk bagian application ini dari atas sampai bawah itu adalah nama-nama bug ya. Adalah nama-nama bug. Meskipun out of scope itu karena perusahaannya tidak menerima ya. Entah tidak diterima gara-gara bugnya itu ya low lah, atau entah mereka itu tidak memasuki cakupan, tidak masuk ke dalam cakupan karena tidak berbahaya, atau dikarenakan tim internal mereka sudah menemukan bugnya. Biasanya gitu tuh. Nah, kita coba nih self XSS. Misalkan kita cari aja, kita copy aja lah ya self XSS ini, terus kita cari di Google. Bisa dilihat ya, banyak banget di sini artikel-artikel yang ngebahas tentang self XSS. Dari HackerOne, kemudian Wikipedia, kemudian Danang. Oh, ini website Indonesia nih, yang Danang Maja ini, karena jaringan kita jaringan Indonesia cuy ya. Kemudian di sini apa itu penipuan self XSS di Facebook. Self XSS ini mengapa mereka nggak masukkan InScope? Ini cuman bodoh-bodohan gua aja ya, cuman gua sok-sok tahu aja. Kenapa mereka tidak memasukkan
self XSS ini ke dalam cakupan mereka, dikarenakan mungkin self XSS ini dia itu membutuhkan social engineering kepada seorang pengguna pada website ini gitu, pada website mereka gitu ya, harus melakukan social engineering dulu, yang biasanya hacker itu malas gitu kan, kalau harus soceng sana sini biar bisa nge-deface webnya atau bisa ngambil alih akunnya ya. Pihak dari perusahaannya tuh nggak mau gitu, karena mungkin nggak terlalu berbahaya lah kalau self XSS, emang apa yang mau diambil dari websitenya, mungkin gitu. Kemudian untuk self XSS tadi sudah kan, jadi tekniknya gini nih, kalian belajarnya tuh gini, cara belajarnya kalian sudah misalkan copy tadi self XSS, nah kalian cari aja apa itu self XSS, kalian buka pertama di Wikipedia sebagai website yang memiliki artikel sejuta artikel ya, yang dijadikan jurnal di berbagai macam skripsi, asik. Oke, kemudian self XSS, self cross site scripting, adalah serangan rekayasa sosial ya. Rekayasa sosial atau social engineering ya, yang digunakan untuk mendapatkan kendali atas akun web korban. Biasanya, soalnya gue kemarin kan ada bilang, padahal gue ngikutin apa yang dibilang Wikipedia kan, gue curhat sedikit, padahal gue kan ngikutin artikel di Wikipedia, katanya di Wikipedia ini kalau kita bisa dapetin bug XSS gitu, kita tuh bisa dapatkan akun web korbannya. Nah di situ ada tuh netizen atau enggak hacker paling pro lah kalau mau dibilang, oh bukan cuman akun doang, ada yang lain yang bisa lo akses, mungkin ini ya kan, itu kan lah lu kan hacker hebat, jadi nggak usah disamain sama gua lah. Tapi kalau misalkan lu mau ngajarin gue sih nggak apa-apa. Kalau misalkan lu mau ngajarin apa yang bisa diambil dari bug XSS ini apa sih, nah, sih ada kode berbahaya. Bentar kok gua klik sih, enter. Oke, dalam serangan self XSS, korban serangan tanpa sadar menjalankan kode berbahaya di browser mereka sendiri. Dalam serangan self XSS ini kan, self XSS kan katanya di sini serangannya social engineering ya, pakai social engineering. Kalau yang kayak di video gua sebelumnya nih, yang mana nih, gua kasih lihat dulu video gua sebelumnya. Nah di sini yang di XSS online ini XSS-nya itu nggak perlu melakukan social engineering, alias apa sih kalau misalkan jenis XSS itu, jenis XSS apa aja jenis XSS cuy. Nah di sini ada banyak ya, ada 3 yang di sini yang dijelaskan. Ada stored XSS, nah ada reflected XSS. Reflected XSS terjadi ketika script berbahaya dipantulkan dari aplikasi web ke browser korban. Kemudian stored XSS merupakan jenis XSS paling merusak. Dalam stored XSS, script jahat yang disuntikan akan disimpan secara permanen ke server target seperti database, forum pesan, visitor log, dan lain-lain. Jadi ini masuk yang di video gua ini, XSS online ini ya. Ini bisa dilihat ya video gua. Bentar. Nih video gua yang di pojok nih, paling kanan nih. Itu masuk ke stored XSS ya. Karena apa? Karena di situ gua melalui form kontaknya disimpan ke database itu script XSS-nya, kemudian diterima oleh admin ya, ditampilkan di halaman admin. Jadi si admin ini ya tanpa melakukan social engineering lah, tanpa kita melakukan social engineering, admin ini sudah bisa menerima cookie, sudah bisa menerima pesan yang dikirimkan oleh si hacker berupa script jahat tadi ya, script jahat tadi ya. Gua agak belibet ngomongnya, nggak tahu ya kenapa. Nah setelah itu si hacker itu bisa mendapatkan cookie daripada admin. Kalau misalkan si admin ini membuka tadi halaman admin tadi, disimpannya secara permanen lah ya, karena nggak bisa dihapus mungkin tadi, karena gua kan nggak bikin crowd di sini kan, jadi sebenarnya crowd sih, karena gua ada bikin post segala. Oke, karena tidak ada tombol delete, jadi nggak bisa terhapus di halaman admin. Jadi si admin ini nerima apa adanya aja lah. Si cookie gua kebetak nih ya, masuknya ke stored XSS. Kalau di video gua yang ini, kalian mau belajar storage juga nggak apa-apa, mau belajar
self XSS juga nggak apa-apa, tapi self XSS itu biasanya terdapat pada sebuah form search ya. Form search nih kayak gini nih, misalkan kita masukkan script from document.cookie atau apa kayak script script XSS kita masukkan ke form search, otomatis masuknya di atas ini berupa method get. Nah, method get tadi ya, dari method get tadi kita ngasih tahu, kita ngirimin link lah ke orang lah, misalkan ini websitenya Facebook ya, Facebook kan punya jutaan pengguna. Nah, misalkan di form search pencarian orang atau pencarian teman itu dapat XSS di situ, kita bisa inputin kode jahat. Nah, kemudian ini kan metodenya get ya, metode get, misalkan metodenya get, misalkan gua masukin, lalu di sini muncul script from document.cookie, misalkan itu script XSS ya, gua copy linknya, baru gua kirim ke korban, misalkan teman gua lah, pengguna Facebook lah, sama-sama pengguna Facebook, atau enggak kalian yang nonton ini lah, gua kirim, kalian klik tuh link, habis kebetak akun kalian, rusak harga diri kalian, misalkan ada chat-chat jorok apa lah, itulah ya, semuanya kebongkar sama gua karena ada satu bug kayak gitu. Oke, kemudian di sini banyak ya bugnya, bukan cuma self access aja, di sini ada banyak, ada CSV injection, kemudian clickjacking on page without sensitive actions ya. Nah, kita ambil tuh intinya aja lah, clickjackingnya aja kita ambil. Apa itu clickjacking, kita cari pengertiannya. Misalkan clickjacking kan, kita cari nih pengertian clickjacking. Muncullah di sini di pencarian nih, mengenal serangan clickjacking. Kita buka, apa itu serangan clickjacking? Serangan clickjacking merupakan jenis serangan pada aplikasi web yang membuat korban secara tidak sengaja mengklik elemen pada halaman web yang sebenarnya. Ya, kalau sepengertian gua nih, clickjacking itu apa namanya? Si hacker ini butuh skill coding yang agak nggak terlalu hebat juga, tapi bisa nipu gitu, begitu ya. Yang nggak terlalu hebat juga nggak apa-apa sih ngodingnya, intinya dia bisa si hacker ini bisa nipu lah melalui codingannya yang berupa HTML CSS ya. Nipunya itu berupa button ya, dimana misalkan dalam satu web ini ada button sensitifnya, misalkan kayak web developer nih kan, buttonnya kan. Nah, gua kosongin nih packnya nih, atau enggak kalian nonton aja lah ini clickjacking nih, di video gua sebelumnya juga ada, gua jelasin panjang lebar daripada gua jelasin. Nah, kemudian kita cari di sini ada course make misconfiguration on non-sensitive endpoints. Ini apa sih? Kita cari dulu ya. Gua ini belum tahu nama bug ini. Nah, tapi di sini berbicara tentang keamanan ya. Course misconfiguration. Oh, itu nama bugnya. Nah, jadi gue bisa bisa menggarisbawahi bawahan nama bugnya itu adalah course misconfigurations, nama bugnya. Kalau belakangnya ini ya, ini mungkin tambahan aja sih dari pihak sananya. Misalkan pada bagian ini, misalkan bug self access pada bagian ini itu nggak masuk ke dalam in scope kita, misalkan ya begitulah. Lalu kalau sudah kita cari di sini ada course misconfiguration, apa itu ya? Dari Hacker One nih artikelnya. Course. Oh, ini course itu kepanjangannya ini. Cross Origin Research Sharing. Nah, kepanjangannya ini. Cross Origin Research Sharing Misconfiguration. Itu ternyata ya. Kepanjangan dari course ini adalah ini. Kemudian misconfiguration itu ya apa artinya? Misconfiguration itu artinya kesalahan konfigurasi namanya. Itu ternyata ya. Oke, di sini kebijakan berbagi sumber daya lintas course HTML5 mengontrol apakah
dan bagaimana konten yang berjalan di domain lain dapat melakukan interaksi dua arah dengan domain yang mempublikasikan kebijakan. Kebijakan ini terperinci dan dapat menetapkan kontrol akses per permintaan berdasarkan URL dan fitur permintaan lainnya. Kalau misalkan kita artiin tuh gimana ya, kan gue kan belum tahu tentang bug ini ya, mungkin kita skip aja karena ini cuma video doang untuk ngajarin kalian bagaimana bisa mengetahui jenis-jenis bug, karena gue belum pelajari semua bug-bug yang terlist di sini, belum gue pelajari. Gue baru pelajaran sedikit-sedikit karena mungkin kebanyakan project yang lebih mengarahkan gue kepada coding daripada hackingnya, karena gue tidak terlalu mendalami hacking, gue baru mendalami tentang programming doang. Jadi ya wajar-wajar aja lah kalian mau gue itu bego di dalam bidang penetration testing ya santai aja lah, jangan dihujat sebenarnya kalau gue juga nunda. Oke, mungkin itu aja video dari gua. Jadi kalian baca-bacain aja nih, pada misal nggak cuman integrity doang tuh, lu mau tahu jenis-jenis bug. Biasanya misalkan kita cari artikel di Google nih kan, jenis bug web itu kayak agak kurang gitu kan. Nah, yang muncul di sini kan ini pengertian dasar daripada bug. Ada bug yang merusak sistem, ada bug yang ini, ada bug yang itu pembagiannya itu ada di sini. Nanti misalkan dapat merusak sistem atau melumpuhkan sebuah jaringan, nah jenis bugnya itu ada di sini gitu. Kalau kita cari-cari di Google tuh kayak banyak lah, kurang lah nama-nama bugnya. Jadi kalau mau tahu jenis-jenis bugnya ya, itu ada di sini tuh jenis-jenis bug, macam-macam bugnya. Kalau pembagian jenis bugnya itu ini pembagiannya, baru functional error tuh dari Dewa Web ya artikelnya. Jadi kalau misalkan kalian mau pelajarin yang ya paling dasarnya itu ini, kalian pelajarin di Dewa Web ini. Nanti pembagiannya tuh terbagi. Tapi di sini karena biasanya hacker itu kan nyampur-nyampur kan belajarnya kan. Jadi tuh kita tuh langsung tahu jenis macam-macamnya, bukan jenisnya, macam-macam bugnya itu. Jadi nggak tahu pembagiannya ini melumpuhkan jaringan atau enggak, ini dapat mengambil akun kah, ini dapat dapat membuat website down atau enggak, ini dapat banyak lah pembagian jenis bug itu. Jadi gitu ya. Pokoknya sudah gua kasih tahu tuh, untuk kalian mengetahui jenis-jenis bug kalian bisa buka aja website yang mengadakan bug bounty ya, website yang mengadakan bug bounty atau platform untuk para perusahaan ini membuka sayembara seperti Integrity, kemudian HackerOne ya. Itu bisa jadi referensi. Oke, mungkin sampai sini aja videonya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan video gue bermanfaat buat kalian yang baru memulai lah untuk ke dalam bidang penetration testing ini. Meskipun belum banyak yang bisa gue berikan, tapi setidaknya bisa menjadi manfaat di awal kalian belajar, bisa mengetahui jenis-jenis bug yang akan kalian pelajari ke depannya. Dan juga pesan gue, kalau misalkan kalian sudah pro lah atau enggak sudah bisa lah nge-device web ya, harapan gue janganlah kalian itu nge-device web karena ngebangunnya juga capek. Gue juga kesal kalau kayak gitu. Nah, pesan gue jangan sombong, jangan nge-device, jangan kriminal lah. Gunakan ilmu begini itu sebaik mungkin. Jangan sampai ilmu yang sebenarnya bermanfaat itu menjadi sebuah kemudorotan bagi kalian. Gue ceramah nih. Oke, mungkin sampai sini aja videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.